Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Mungkin hari ini yang kita bahas itu adalah tentang alat-alat optik ya. Nah, karena beberapa pertemuan yang sudah kita jalani itu ada yang sudah kita bahas tentang optik yang sebelumnya secara umum ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang alat optik. Ada terbagi menjadi 5. Mungkin yang akan kita bahas di sini cukup dua dulu, mata, kemudian kamera dan proyektor. Nanti selanjutnya akan kita bahas tentang loop, mikroskop dan juga teropong ya. Nah, pertama sekali kita bahas tuh tentang mata. Perhatikan di sini. Mata itu memiliki bagian-bagian seperti ini, ada retinanya ya. Kemudian ada otot siliar, nah, di bagian mata. Kemudian ada iris ya, iris mata. Kemudian ada pupil yang tengah-tengah yang berwarna apa sih? Yang bagian tengah hitam atau putih itu ya. Kemudian ada lensa mata, kemudian ada kornea, kemudian ada saraf optiknya dan juga ada cairan. Ya, makanya inilah bagian-bagian dari mata. Nah, kornea itu adalah bagian depan mata yang memiliki lengkung lebih tajam dan dilapisi selaput cahaya. Itulah kornea mata. Yang mana dia tadi. Kemudian aqueous ya. Aqueous humor berfungsi membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Nah, ini dia. Kemudian ada lensa mata. Ada lensa yang terbuat dari bahan kebening, berserat dan kenyal. Ya. Nah, selanjutnya ada iris. Fungsi dari iris mata ini memberikan warna mata. Ya, ini dia iris mata. Kemudian ada pupil, celah lingkaran yang besarnya tergantung intensitas cahaya ke mata. Jadi inilah yang membuat apa namanya cahaya itu dibatasi ke bagian mata. Kemudian yang terakhir ada retina. Ya, retina itu berada di belakang mata. Ini retina. Oke. Nah, jadi secara optik mata ya, diperhatikan kita jarak pandang sebentar ya. Nah, perhatikan. Ketika mata rileks, tidak berakomodasi atau tidak melakukan pekerjaan, maka lensa mata pipih sehingga jarak fokusnya paling besar dan benda yang sangat jauh difokuskan ke retina ya. Benda yang sangat jauh difokuskan ke retina. Nah, agar benda pada jarak berbeda dapat difokuskan dengan cara menebal dan memipihkan lensa mata. Ya. Jadi untuk mempertebal atau untuk memfokuskan eh, apa namanya benda yang kita lihat dengan jarak yang jauh, maka pupil mata ya, pupil mata atau lensa mata itu akan mengalami pemipihan atau membesar atau mengecil, dia menyesuaikan untuk mendapatkan hasil yang fokus. Bayangan yang terjadi di retina adalah nyata, terbalik dan diperkecil. Ya, bayangan yang terjadi di retina adalah nyata, terbalik dan diperkecil. Bagian retina. Ini dia, terbalik ya. Ini titik kesetimbangannya, kemudian ini bola matanya, ini benda, maka masuklah benda itu di bagian pupil mata atau lensa mata, kemudian dia ditembakkan ke bagian retina tapi yang terbalik dan diperkecil ukurannya ya. Nah, bagaimana ngejangkauan penglihatan ya, jadi jangkauan penglihatan itu mata dapat melihat dengan jelas jika letak benda dalam jangkauan penglihatan, yaitu di antara titik dekat mata, punctum proximum, ini punctum proximum, dan titik terjauh mata atau punctum remontum.
Jadi yang dikatakan dengan jangkauan penglihatan itu adalah suatu keadaan di mana letak benda itu terletak di antara titik terdekat mata dan titik terjauh mata. Inilah jangkauannya, ya. Nah, untuk mata yang normal, titik dekatnya itu ada 25 cm, ya, 25 cm, dan titik terjauhnya tak terhingga. Itu untuk mata yang normal. Jadi kalau misalnya bagi yang merasa eh, sudah melihat dekat pun begini juga belum terlihat, berarti sudah dia mengalami rabun. Ataupun kalau misalnya dia melihat jauh sudah hampir samar terlihat tapi samar-samar seperti berbayang, maka dia sudah juga dikatakan rabun juga, rabun jauh, ya. Nah, cacat mata. Apa itu cacat mata? Itu terjadi di ketidaknormalan pada mata dan dapat diatasi dengan memakai kacamata, di lensa kontak, atau melalui suatu operasi. Jadi kalau misalnya ada cacat mata itu termasuk rabun, ya. Nah, ini rabun jauh disebut dengan miopi. Kemudian ada rabun dekat, hipermetropi. Kemudian ada mata tua atau presbiop. Kemudian ada astigmatisma, dan yang terakhir katarak dan glaucoma. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, itu rabun jauh atau miopi. Jadi rabun jauh atau miopi itu dapat melihat dengan jelas pada jarak 25 cm, tapi tidak dapat melihat benda yang jauh. Itu disebut dengan rabun jauh. Nah, kenapa? Karena lensa mata ini tidak dapat memipih, sehingga bayangannya terletak di depan retina, tidak bisa memipih lensa matanya. Itu alasan yang pertama. Nah, perhatikan di sini gambarnya. Untuk map. Nih, miopi. Ini kornea, ya. Ini retinanya. Nah, karena dia tidak bisa memipih ini, jadi dia bayangannya itu terletak tidak sampai ke kornea, ke retina, ya. Bayangan tidak sampai ke retina, tapi hanya di depan retina. Kalau misalnya yang mata normal, dia bayangannya akan menyampai ke retina, dibaca. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena lensanya tidak bisa memipih, tidak bisa membesar, mengecil. Nah, lensa mata tidak sudah berfungsi lagi. Selanjutnya, nah, untuk yang rabun jauh, ya, jangkauan penglihatannya itu lebih kecil daripada 25 cm sampai tidak tertentu nah, ini kita ambil persamaan untuk menghitung kuat lensa yang diperlukan bagi yang mengalami miopi atau rabun jauh, ya. Nah, P sama dengan 1/F, di mana P itulah kuat lensa dioptri, kemudian F adalah jarak fokusnya, dan di sini ada 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, ya, di mana S adalah titik jauh penderita, ya, sedangkan S saja titik dekat penderita. Nah, sekarang kita contoh untuk menghitung bagaimana besar lensa yang bisa digunakan bagi yang penderita miopi. Seorang penderita miopi dengan titik jauhnya 100 cm ingin melihat benda yang sangat jauh. Nah, berapakah jarak fokus dan kuat lensa yang harus digunakannya? Jarak titik terjauhnya itu adalah 100 cm. Kemudian dia ingin melihat jarak yang paling jauh yang dengan tak terhingga, maka kita dapatlah jarak fokusnya dengan rumus 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Jadi 1 per tak terhingga ditambah 1 per minus 100 sama dengan 1/F. Ingat ya, untuk tadi jarak titik terjauh, titik terdekatnya untuk melihat adalah adalah 100 cm, tapi dia itulah ditandai dengan tanda negatif, ya. Untuk yang titik jauh
dengan titik jauh yang ingin dilihatnya. Maka dapatlah jarak fokusnya itu adalah negatif 1 meter, jarak fokus yang digunakan. Nah, sementara untuk kuot lensanya adalah 1/f, ya. Jadi P-nya sama dengan 1/-1, maka -1 lah. Jadi lensa yang digunakan, kekuatan lensanya -1. Makanya kalau misalnya uh, kita pernah mendengar orang menggunakan kacamata, itu kan ada tanda-tandanya ya. Seperti misalnya disampaikan berapa lensa minusnya, -1, +1, dan seterusnya ya. Nah, itu cara menghitung tadi. Itu tadi untuk rabun jauh. Kemudian untuk rabun dekat atau hipermetropi. Nah, untuk hipermetropi ini dapat melihat dengan jelas benda yang jauh, tetapi tidak dapat melihat benda dalam keadaan dekat dengan jelas. Nah, karena lensa matanya tidak dapat menjadi cembung. Ya, tadi menjadi cekung atau memipi, kalau ini tidak bisa menjadi cembung. Jadi bayangannya terletak di belakang retina. Kalau tadi di depan retina, ini sekarang di belakang retina. Kejauhan, kelewatan dia. Jadi bayangannya itu karena dia tidak bisa mencembung. Inilah akibat berarti yang bermasalah di sini. Kenapa bisa menjadi rabun dekat dan rabun jauh atau miopi dan hipermetropi? Itu diakibatkan oleh si lensa matanya tidak bisa mengembang dan juga memipi, atau tidak bisa membentuk cembung dan juga cekung. Ini seharusnya dia elastis, ya. Nah, ini karena tidak bisa mengalami cembung, maka letak bayangan itu jadinya di belakang retina. Sudah kelewatan, seharusnya di sini, ya. Pas di retina bayangannya ini kelewatan. Nah, jadi bagi yang mengalami hipermetropi, itu jangkauan penglihatannya itu bisa kita hitung. Kalau tadi PP-nya lebih kecil daripada 25 cm untuk miopi, maka untuk yang metropi lebih besar daripada 25 cm. Kenapa? Karena dia itu bisa melihat yang jauh, hanya saja tidak bisa melihat yang dekat. Nah, rumusnya itu hampir sama, ya. Hanya saja di perbedaannya di S-aksennya, titik dekat penderita, ya. Tadi titik jauh penderita, ini titik dekat penderita, ya. Nah, kita buat contoh soal. Seorang penderita rabun dekat atau hipermetropi dengan titik dekatnya 100 cm, ya, ingin membaca pada jarak baca normal yaitu 25 cm. Maka berapa jarak fokus dan kuot lensa yang harus digunakannya? Nah, jadi S-aksennya jarak paling dekatnya yaitu 100 cm. Kemudian dia ingin membaca pada jarak normal yaitu 25 cm. Maka berapa jarak fokus dan kuot lensanya? Jadi jarak fokusnya 1/f-nya didapatlah 1/s ditambah 1/s aksen. Jadi 1/25 ditambah 1/-100. Jadi dihitung ini dapatlah dia jadi 100/3 cm atau 1/3 meter, ya. 100/3 cm atau 1/3 meter. Nah, sementara untuk kuot lensanya itu maka didapatlah 1/1/3, berarti positif 3. Bagi yang jarak dekatnya 100 cm, kemudian dia ingin membaca dalam keadaan normal, maka lensanya itu harus adalah lensa yang positif 3 dioptri. Ya, itu untuk, makanya kalau misalnya rabun dekat, untuk rabun jauh, ya, rabun dekat hipermetropi, maka dia menggunakan lensa yang positif. Sementara kalau misalnya rabun jauh yang miopi, maka dia menggunakan lensa negatif. Itu tadi untuk lensa. Sekarang untuk yang kamera dan proyektor, ya. Nah, pembentukan bayang pada kamera seperti ini. Nah, jadi dia dilihat dengan nyata terbalik yang diperkecil, ya, ukuran daripada si gambar yang difoto. Nah, jadi berlakulah persamaan untuk
pembentukan bayangan pada kamera itu adalah 1/s tambah 1/s aksen sama dengan 1/s, sama ya untuk rumusnya. Nah, perbedaannya untuk kamera dan juga mata, tempat bayangannya itu terletak di mana? Nah, kalau di mata dibaca dia itu di retina. Ya, tadi ya, yang seperti yang kita lihat di bola mata bagian belakang. Sementara untuk di kamera, dia difokuskan tempat pembaca itu adalah filmnya. Ya. Nah, kemudian untuk pengaturan cahaya pada mata itu kan terletak pada iris mata ya, membesar, mengecil. Jadi cahaya yang masuk itu bisa dikontrol melalui iris mata. Sementara untuk di kamera yang sebagai pengatur cahaya itu adalah diafragmanya. Di dalam kamera dia memiliki diafragma, itulah yang digunakan sebagai pengontrol cahaya masuk. Nah, kemudian jarak bayangan. Ya, untuk jarak bayangan di kamera dia berubah sesuai dengan jarak benda. Ya, tergantung. Sementara jarak bayangan di mata itu tetap. Kemudian yang jarak fokusnya, sementara jarak fokus di kamera dia tetap, sementara jarak fokus di mata berubah sesuai dengan jangkauan atau jarak pada benda. Nah, kebalikannya. Untuk jarak bayangan, kamera dia berubah, mata dia tetap. Sementara untuk jarak fokus, kamera dia tetap, sedangkan mata dia berubah-ubah. Nah, bagaimana dengan persamaan antara mata dan juga kamera? Tadi saya kan perbedaan antara mata dan kamera ya. Nah, yang pertama, kamera dan juga mata sama-sama memiliki jenis lensa cembung di dalamnya. Bisa memperbesar dan bisa memperkecil. Kemudian sifat bayangannya juga sama-sama nyata, terbalik dan diperkecil karena dia diletakkan di bagian belakang lensa. Kalau tadi di mata di retina, sementara di kamera dia di di filmnya, tetap di dalam kan, di belakang. Nah, itulah persamaan antara mata dan juga kamera. Bagaimana dengan yang slide proyektor? Nah, untuk slide proyektor ini kan berfungsi untuk memproyeksi benda diapositif ya. Jadi yang bagian kecil diperbesar ke proyektor misalnya. Nah, sifat bayangannya itu nyata terbalik. Ya. Nih. Nyata tapi terbalik. Diarahkan ke proyektornya kemudian ditembakkanlah dia di layar. Oke. Baiklah, itu dulu penjelasan kita pada hari ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, boleh. Silahkan ditanyakan. Ketiklah pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan. Dan kalau memang sudah paham semua, alhamdulillah ya. Jangan lupa dikerjakan kuis dan juga tugas yang sudah saya siapkan. Kerjakan terlebih dahulu kuisnya. Jangan lupa nanti kerjakan juga selanjutnya adalah tugasnya. Ya, mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.